Hai guys, selamat datang di Best Topic. Hari ini kita akan bahas mengenai corporate action right issue. Bagaimana cara cuan besar dari right issue. Hari ini kita akan bahas mengenai apa sih dampak right issue terhadap suatu perusahaan. Kadang ada beberapa perusahaan yang right issue terus dia naik terus, tapi ada beberapa perusahaan yang setelah right issue justru turun terus gitu. Jadi di sini kita akan kupas ya cukup dalam untuk versi right issue dan bagaimana cara menebusnya. Jadi kalian bagi nasabah-nasabah di Jasa Utama Capital Sekuritas, kalau kalian bingung nanti ini right issue harus ditebus nggak ya? Gimana cara tebusnya? Nah sekalian kalian nonton video ini sampai habis untuk mengetahui bagaimana caranya menebus right issue di Jasa Utama Capital Sekuritas. Oke, jadi right issue adalah mengeluarkan lembar saham baru. Tujuan mengeluarkan lembar saham baru itu ada dua jenis ya. Yang satu buat bayar utang, yang satu buat ekspansi atau modal usaha gitu. Nah, sebelum gue jelasin ke right issue, sebenarnya kalian harus tahu right issue ini adalah tahap kedua setelah IPO. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika gue pertama kali punya perusahaan, berarti gue pegang 100% sahamnya. Nah ternyata perusahaan gue itu mau melakukan ekspansi. Berarti gue harus mengeluarkan lembar saham baru kepada masyarakat. Masyarakat bisa beli tuh saham gue. Karena opsinya ada dua. Gue bisa pinjam uang ke bank atau gue bisa IPO. Kalau gue pinjam uang ke bank berarti gue tiap tahun harus bayar bunga bank. Dimana ya kadang ada beberapa yang cukup berat untuk bayar bunga bank. Nah ada beberapa yang memilih IPO. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gak perlu bayar bunga bank gitu. Jadi kalau ada untung baru kita bagi sebagai dividen terhadap pemegang sahamnya. Nah IPO misalnya gue pegang pertama kali 100% sahamnya, IPO gue keluarin 20% lembar dari saham yang gue punya ke masyarakat. Nah silakan masyarakat beli. Uang 20% itu buat gue pakai untuk modal usaha, ekspansi atau buat bayar utang. Jadi gue pegang sekarang 80%. Dan ternyata 2 tahun kemudian gue masih butuh uang untuk ekspansi. Kan gak mungkin gue IPO lagi, karena gue udah IPO, udah gak bisa IPO lagi. Nah gimana caranya? Ya salah satu opsinya melakukan right issue. Right issue yaitu mengeluarkan lembar saham baru. Jadi gue pegang saham 80%, gue keluarin lagi 10% lagi saham gue. Jadi gue sekarang pegangnya 70%, lalu masyarakat ada pegang 30%. Gitu. Dimana 10% itu gue pakai untuk ekspansi tadi atau buat bayar utang, tergantung dari tujuan right issue-nya. Nah right issue ini gak bisa sembarangan ya, gue butuh uang gue langsung right issue. Right issue-nya harus melewati rapat umum pemegang saham dulu, lalu ada persetujuan OJK, baru perusahaan tersebut boleh melakukan right issue begitu. Jadi balik lagi tadi tujuannya ada dua, buat bayar utang atau buat ekspansi. Nah ini yang penting nanti ke depannya, karena beberapa perusahaan di right issue itu ya setelah right issue bisa naik cukup signifikan atau malah turun cukup signifikan. Right issue nanti ada dua jenis ya. Kalau kalian baca nanti di berita-berita ada yang HMETD, ada yang non HMETD atau tanpa HMETD gitu. HMETD itu apa? HMETD itu adalah kepanjangan dari hak memesan efek terlebih dahulu. Gitu. Dimana biasanya kalau di bursa itu kebanyakan sih yang tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kamu mau ikutan right issue berarti kamu harus punya pegang sahamnya dulu. Gitu. Jadi kalian nanti akan ketemu di sini kalian bakal kelihatan IMJS ya, nih terakhir yang melakukan right issue dan sekarang masih berjalan sampai tanggal 25. Nah, kalau kita lihat di sini right issue-nya IMJS itu rasio saham baru dan saham lamanya 1:2. Gitu, dimana saham barunya itu 1, saham lama 2. Maksudnya apa? Maksudnya setiap 2 lembar saham yang kita pegang IMJS yang lama, maka kita mendapatkan 1 lembar saham right IMJS yang baru. Atau kalau kita pegang 2 lot, berarti kita dapat 1 lot right-nya. Dimana untuk harga menebus yaitu di harga 230. Ini adalah harga tebusnya. Jadi harga tebus itu adalah harga untuk membayar saham IMJSR untuk menjadi IMJS. Itu di harga 230. Jadi ini come date-nya tanggal 10 bulan 8, 10 Agustus ya, berarti semua yang megang saham IMJS per tanggal 10 Agustus akan mendapatkan saham IMJSR di tanggal 11-nya. Gitu. Berarti tanggal 11 itu udah dapat saham IMJSR, baru mulai trading itu baru bisa mulai diperjualbelikan dari tanggal 14 sampai tanggal 25. Gitu. Nah, IMJSR itu bisa ditukar jadi IMJS dengan membayarkan uang Rp230 ini. Gitu. Jadi kalau kalian punya 10 lot IMJS, berarti kalian dapat 5 lot IMJSR di portofolio per tanggal 11 Agustus kemarin. Gitu.
Nah, IMJSR ini bisa kalian jual, bisa kalian tebus, atau bisa kalian biarkan aja. Itu ada 3 opsi gitu. Nanti gue jelasin kenapa tebus, kenapa jual, kenapa dibiarin gitu. Jadi untuk menghitung harga saham IMJSR adalah harga saham induknya IMJS-nya dikurangi harga tebusnya 230. Jadi harusnya IMJSR itu harganya sekarang Rp26 gitu. Jadi kalau kalian mau jual harga saham IMJSR-nya, ya kalian bisa jual di harga Rp26 itu harga seharusnya, karena harga pengurangan dari induk ke harga tebus gitu. Dimana ya bisa jadi ada selisih ya, kalau nggak harus 23, bisa jadi 21 atau kadang bahkan 25, itu tergantung dari optimisme masyarakat yang ada di IMJSR. Jadi konsepnya hampir mirip seperti saham waran, cuma kalau waran bisa panjang banget, bisa 2 tahun, bisa 6 bulan gitu. Tapi kalau right issue itu bisa hanya sekitar seminggu atau 2 minggu atau bahkan beberapa hari gitu. Jadi pastikan kalian akan menjual atau menebus sampai tanggal batas trading yang diperbolehkan gitu. Karena kalau lewat dari batas tanggal trading di sini ya tanggal 25, berarti saham IMJSR-nya kalian akan hangus, akan hilang dari portofolio kalian. Dimana kalau IMJS sendiri menurut saya sangat sayang kalau dibiarkan hangus, karena kalau kalian jual kalian bisa cuan cukup besar, atau kalian kalau tebus harga 230, bayangkan kalian cuma perlu bayar Rp230, kalian dapat harga sahamnya 256. Jadi menurut saya itu worth it untuk bisa ditebus gitu. Nah, right issue tadi ada 2 ya, ada 2 jenis untuk bayar hutang atau untuk ekspansi. Nah, tahu dari mana perusahaan ini right issue untuk bayar hutang, tahu dari mana perusahaan ini right issue untuk ekspansi? Sebenarnya itu dibahas di rapat umum pemegang saham. Cuma kalau memang nggak bisa kebaca di rapat umum pemegang saham, kalian bisa cek beritanya tujuan right issue-nya untuk apa. Nah, seperti IMJS di sini muncul ya beritanya gelar right issue IMJS bidik dana segar 576 miliar gitu. Nah, di sini kalau kalian baca tujuan perolehannya untuk apa itu biasanya ada gitu. Perolehan dana segar ini akan digunakan untuk penambahan penyertaan modal pada anak usaha IMJS gitu. Jadi ada penambahan modal pada anak usaha IMJS gitu. Di sini sepertinya tidak ada distate untuk pembayaran hutang gitu. Tapi berbeda dengan Bumi ya. Kalau kita lihat di Bumi juga pernah right issue di tahun 2017. Nah, tujuan right issue-nya Bumi berbeda dengan IMJS. Kalau IMJS ada penambahan modal, kalau Bumi sendiri kalau kita lihat di sini ada headline berita bayar hutang, Bumi right issue 26,9 triliun gitu. Jadi ini yang membedakan antara tujuan dari right issue itu sendiri gitu. Makanya kalau saya bilang biasanya kalau perusahaan untuk ekspansi atau untuk menambah modal usaha itu cukup baik ke depannya gitu. Bisa jadi harga sahamnya menarik atau diminati banyak orang. Kenapa menarik? Karena berarti akan ada penambahan kinerja, akan ada penambahan laba bersih diharapkan ke depannya karena tujuannya ekspansi. Kalau tujuannya buat bayar hutang, udah persentase kepemilikannya kita kegerus, terus uang yang kita dapat itu nggak untuk menambah keuntungan perusahaan, justru untuk dia dibayar buat bayar hutang aja, habis gitu aja gitu. Jadi perhatikan tujuan dari penggunaan right issue-nya gitu. Kalau penggunaan right issue-nya benar, maka akan cukup baik. Kalau kalian baca, sempat kalian silahkan Google ya, BRPT itu pernah right issue di tahun 2018. Tujuan right issue-nya yaitu untuk mengakuisisi Star Energy. Nah, itu kelihatan tuh waktu mulai right issue sempat turun dulu awalnya, karena kan lembar saham baru beredarnya lebih banyak. Jadi pasti karena beredarnya lebih banyak, harganya turun. Dan kebetulan juga harga tebusnya juga di bawah harga pasar. Makanya harganya sempat turun juga gitu. Tapi nggak selang berapa lama dari situ BRPT dari harga 300-an naik sampai ke 1.500. Kalian bisa lihat sendiri grafiknya di BRPT. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Tadi saya bilang ada 3 opsi. Right issue itu kita bisa tebus, bisa dijual, atau bisa dibiarkan gitu. Nah, kenapa bisa ditebus, dijual, atau dibiarkan? Biasanya kalau opsi untuk menebus, berarti harga induk harus lebih tinggi daripada harga tebus. Kenapa? Karena kita bisa bayar di harga yang lebih murah, karena harga tebus kan berarti di bawah. Kita bisa bayar di harga yang lebih murah untuk mendapatkan harga induk yang lebih tinggi. Jadi kita untung. Misalnya harga tebus 100, harga induk 200. Berarti kita hanya untuk membayar Rp100, kita udah bisa dapat harga Rp200. Kan hemat banget gitu. Kalau kayak case-nya IMJS tadi, kita cuma perlu bayar Rp230 untuk mendapatkan saham harga 256. Berarti kita profit sekitar 26 poin.
gitu. Kalau kita hitung-hitungan ya mungkin sekitar 10-an% untuk kita untung atau 11% seperti itu kan, lumayan banget gitu. Belum lagi nanti mana tahu dia masih bisa naik lagi. Kalau kalian nggak mau nebus, kalian juga bisa melakukan opsi menjual right-nya. Karena kan tadi saya bilang untuk menghitung harga right yaitu harga induk dikurangi harga tebus. Jadi harga right-nya harusnya 26. Nah berarti kalau kalian buka untuk menjual right-nya, kalian buka di bagian order form ya. Kalian ketik aja, tulisnya jangan tulis IMJS-nya, tapi kalian ketik IMJS strip R. Maka nanti akan muncul bid offer-nya IMJS right-nya. Silahkan Anda jual gitu. Kalau kalian akses ini via di desktop, tolong diganti reguler jadi tunai, jadi TN untuk marketnya gitu. Itu untuk yang di desktop. Nah, terus juga perdagangannya right itu cuma bisa di sesi pertama, sesi kedua udah nggak ada. Jadi kalau perhatikan kalau kalian mau jual right issue-nya, jadi kalian cuma bisa jual dari jam 9 sampai jam 11.30 dengan jam bursa sekarang. Tapi kalau bursa kembali normal akan mengikuti jam bursa normalnya, yaitu di sesi 1 gitu. Jadi sesi 2 kalau kalian buka IMJS strip R-nya itu nggak bakalan ada tuh bid offer-nya gitu, karena cuma bisa di perdagangan di sesi 1. Jadi perhatikan itu untuk kalian mau jual. Nah terus opsi kalau kita biarkan hangus gitu. Kenapa kita biarkan hangus? Itu biasanya harga tebusnya itu lebih tinggi daripada harga induk. Contohnya Bumi waktu di tahun 2017. Bumi di tahun 2017 itu harga tebusnya 926,16. Nah per tanggal 17 bulan 7 tanggal 7 itu Bumi harganya hanya di closing 332. Perhatikan dia harga induk cuma 332, tapi kalian bayarnya di harga 926 gitu. Jadi kalian harus bayar uang seharga 926, kalian dapat saham harga 332. Kan nggak worth it gitu. Ngapain gua tebus bayarnya lebih tinggi, mending gue biarin hangus aja. Kalau gue mau beli Bumi ya gue tinggal langsung beli aja saham Bumi. Toh Bumi lebih murah kalau kita langsung beli dibandingkan kita ikut right issue-nya, kita bayar lebih harganya lebih tinggi, baru kita dapat induknya di harga yang lebih murah gitu. Jadi itu yang jadi pertimbangan kalau kita kenapa mau dibiarin. Karena kalaupun mau dijual, saya rasa akan cukup sulit dijual ya, karena orang pasti akan rebutan jual di harga 1 pun nggak apa-apa gitu. Nah di sini kalian bisa lihat per 1034 saham lama dapat 1000 saham baru. Jadi kalau di sini kalian punya 1000 lot, kalian dapatnya nggak 1000 lot gitu. Justru lebih kecil, mungkin 999 lot berapa lembar gitu. Makanya di rack itu akan ada lembarnya tuh. Jadi jangan bingung. Nah, untuk bisa mengkonversi lembar-lembar saham yang outlot tersebut, nah itu kalian tinggal tanyakan ke salesnya kalian. Bagaimana caranya mengkonversi dari lembar saham ini biar digenapin jadi 100 biar jadi 1 lot gitu. Ya. Jadi yang perlu dilihat adalah di sini. Nah, ini berarti hampir 1:1, dimana kalau kita nggak nebus berarti kepemilikannya kita bisa tergerus sampai 50%. Gitu. Kalau tadi IMJS kan 2:1 tuh, jadi setiap 2 lot dapat 1 lot gitu. Dimana kalau nggak tebus ya berarti kepemilikannya kita terdilusi gitu. Itu makanya kalau kalian baca kok reissue ini bisa ada terdilusi ya sahamnya, itu tujuannya buat apa? Nah tujuannya gini, misalnya ada lembar saham beredar itu ada 1000 lembar ya pertama sekali. Terus misalnya perusahaan ini mengeluarkan 500 lembar saham baru ya. Jadi total bakal ada 1500. Nah, ketika 1000 lembar, kita punya persentase pegangnya anggapan 20% gitu. Terus ketika penambahan reissue kan ada nambah tuh jadi sekitar 500 lembar. Jadi kan dari 1000 lembar kita punyanya 200 lembar awalnya. Makanya kita pegangnya cuma 20%. Tapi kalau kita nggak nebus, berarti kan kita tetap megangnya 200 lembar. Sedangkan sahamnya sekarang ada 1500 lembar. Berarti kan persentase kita bukan dari 200 banding 1000 lagi, tapi dari 200 banding 1500. Gitu, makanya itu namanya terdilusi, persentase kita bakal jadi turun. Gitu kalau kita nggak nebus. Itu yang namanya terdilusi. Jadi jangan terlalu bingung, sebenarnya dilusi ini baru akan dipikirkan kalau pemegang sahamnya itu besar. Kalau kita yang di bawah 5% atau nggak terlalu fokus pada gue harus megang saham ini banyak gitu, ya itu nggak terlalu bermasalah. Sebenarnya mau jual ya jual, kalau harganya tembus terlalu tinggi biarin aja hangus, karena ngapain gue bayar terlalu mahal supaya gue dapat harga lebih murah gitu. Tapi kalau gue sebagai
owner ya, dimana gue harus megang. Yang penting gue selalu memegang di atas 50%. Mau nggak mau setiap kali right issue gue harus tebus supaya persentase gue tetap 500%. Karena kan lembar sahamnya tambah banyak. Kalau gue nggak tebus berarti lembar saham gue itu tetap, tapi lembar saham beredarnya tambah banyak. Jadi pasti terdilusi secara kepemilikan. Makanya itu yang penting yang perlu diperhatikan. Nah, jadi tips ya buat kalian untuk yang mau ikut right issue, perhatikan harga induk dengan harga tebus. Baru di situ kalian bisa tentukan apakah gue mau jual atau gue mau tebus atau gue biarin hangus aja gitu. Jadi itu penting untuk penentuan. Jangan sampai nanti kalian tebus nih pada harganya lebih tinggi, malah kalian ruginya lebih banyak gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk penebusan di right issue. Nah terus yang kedua, kalian juga harus tahu tujuan right issue-nya buat apa. Kalau tujuan right issue-nya buat bayar hutang, jangan ikutan gitu. Saran saya sih jangan ikutan kalau buat bayar hutang, karena biasa kalau buat bayar hutang itu tadi harga tebusnya dihargai tinggi. Tapi kalau dihargai untuk right issue-nya untuk tambahin modal atau ekspansi, nah itu menurut saya menarik buat diikuti. Tapi balik lagi, kalau harga tebusnya terlalu tinggi juga nggak terlalu menarik gitu. Balik lagi lihat di harga tebusnya. Cuma biasanya ada beberapa trik ya, dimana kalau harga tebusnya terlalu tinggi, ya udah gue keluar dulu aja. Jadi biarin masa right issue-nya biarin lewat dulu, karena biasanya saham itu ketika masa right issue nggak bakalan kemana-mana, cuma di situ-situ aja. Nah, ketika selesai right issue, baru kita liatin secara teknikalnya apakah sudah buy atau sudah sell. Yang penting perusahaan yang right issue untuk ekspansi atau modal usaha itu menarik, bisa dipantau. Tinggal lihat teknikalnya, kalau dia mulai buy, hajar aja, masuk aja gitu. Tinggal dijagain teknikalnya, selama dia naik tahan aja gitu. Itu yang tips dari saya untuk kalian kalau mau ngejar saham-saham right issue, tapi walaupun harga tebusnya tinggi, karena ada beberapa harga tebusnya justru lebih tinggi, jadi secara jangka pendek nggak menarik karena orang nggak ada yang mau tebus, ya kan, harga right-nya juga di harga Rp1, harga sahamnya nggak kemana-mana, jadinya nggak terlalu menarik. Tapi setelah selesai right issue, karena mereka biasanya kalau yang harga tebus itu harga tinggi, itu berarti perusahaannya pede, walaupun dia letakin di harga atas, ada yang mau belanja gitu. Kenapa ada yang mau belanja? Ya karena udah ada standby buyer-nya. Kalau nggak ada yang mau belanja, biasa diletakin di harga bawah gitu. Supaya apa? Supaya retailnya ngambil, supaya masyarakat ngambil gitu. Mereka mau himpun dana dari masyarakat. Kalau mereka mau himpun dana dari standby buyer, biasanya dihargai tinggi. Maka pasti ada beberapa yang ngambil di harga tinggi itu, karena memang sudah sepakat di harga yang lebih tinggi gitu. Memang sengaja dibikin, masyarakat dibikin gak usah tebus, supaya memang diambil semua oleh standby buyer itu gitu. Makanya itu yang penting untuk diperhatikan. Nah, di sini saya kasih pergerakan yang right issue yang sudah cukup sukses ya di beberapa tahun lalu. Di tahun 2015 kalian bisa lihat di sini Adikarya itu sempat right issue di tahun 2015 tanggal 30 September ya. Waktu itu harga tebusnya di harga 1.560 di sini. Nah, perhatikan waktu itu Adikarya sempat September tanggal 30 itu, kalau saya zoom di sini tanggal 30 September itu Adikarya kisaran harga di sini. Nah, harga di sini itu kisaran di 1.800-1.700. Di mana di sini harga right issue-nya, harga tebusnya jadi lebih murah. Jadi pastinya orang banyak yang nebus gitu. Nah, karena banyak yang nebus, jadi Adikarya dapat dana cukup besar untuk mereka melanjutkan proyeknya, di mana tujuannya mereka waktu itu untuk penambahan modal kerja ya. Di sini ada beritanya pada tahun 2015 mereka melakukan right issue. Ini put 1, penawaran umum terbatas ya. Jadi yang pertama kali mereka melakukan right issue-nya. Nah, ini pertama kali mereka melakukan right issue. Jadi per tahun 30 September 2015 harga sahamnya sudah mulai naik gitu. Nah, terus setelah selesai right issue ya sahamnya cenderung naiknya cukup tinggi dari harga 1.800 atau 1.900 naik sampai ke harga 2.600, bahkan kemarin sempat ke 2.900 gitu. Jadi sahamnya naik hampir 50% dari sejak right issue. Makanya di situ menarik ya kalau saham-saham itu melakukan right issue. Nah, yang kedua ada BRPT tahun 2018 tadi saya jelaskan. BRPT ada right issue di tahun 2018 untuk mengakuisisi Star Energy. Nah, di sini kalian bisa lihat right issue-nya di harga 2.300. Ini sebelum stock split ya. Karena BRPT pernah stock split 1:5 setelah right issue ini. Jadi waktu kemarin harganya 2.300 harga tebusnya, dimana kalau kita bagi 5 berarti sekitar 400-an gitu.
Nah, waktu itu harga sahamnya dari 400 sempat turun sampai ke 300, tapi karena right issue-nya digunakan untuk pembelian Star Energy dan diapresiasi cukup baik, maka setelah dari situ BRPT naiknya cukup tinggi juga dari 300-an sampai ke 1.500 gitu. Makanya kalau kalian lihat di BRPT di sini, nah di sini dilihat 30 bulan 5 ya 2018 itu right issue di harga 2.330. Nah, di bulan 5 itu BRPT 2018 di sini ya, bulan 5 itu di Mei, April, Mei, di situ mulai sempat turun dulu. Dari harga 400-an sempat turun dulu sampai 300-an. Nah, setelah selesai dari situ BRPT cenderung naik sampai ke 1.500. Jadi memang cukup banyak ya perusahaan-perusahaan yang cukup sukses akibat dari right issue. Tapi berbeda dengan Bumi. Bumi juga pernah right issue. Tadi di awal saya jelaskan Bumi tujuan right issue-nya untuk bayar hutang. Nah, kalau kalian lihat Bumi di sini, right issue 2017 bulan 7. Nah, kalau kalian lihat pergerakan harganya 2017 bulan 7 itu justru sekitaran bulan Juli ini. Gitu. Sejak bulan Juli ini harga sahamnya mulai turun. Sampai ke hari ini di harga 50. Gitu. Karena akibat dari right issue tadi. Nah, selain IMJS, terakhir itu ada yang cukup menarik juga menurut saya right issue-nya, yaitu Bank Bukopin. Di mana Bank Bukopin ini melakukan right issue untuk Kokmin menjadi pemegang saham pengendali gitu. Dimana kalau kalian lihat di RTI sebenarnya ini masih belum muncul ya, Kokminnya masih 33% karena ini datanya per tanggal 31 Juli gitu. Jadi kita harus tunggu data yang terbaru untuk kita lihat Kokminnya jadi berapa persen, karena katanya right issue-nya semua akan diambil oleh Kokmin jika yang tidak ingin menebus gitu. Nah, di sini bisa dilihat mereka right issue di tahun 2020 perbandingannya 2:5 ya. Jadi setiap 5 lot saham lama dapat 2 lot saham baru gitu. Right issue di harga 180. Nah, ini udah selesai kebetulan sampai tanggal 29 bulan 7. Kalau kita lihat grafiknya BBKP, nah grafiknya BBKP sampai ke 29 bulan 7 itu di sini. Gitu. Jadi memang semenjak masa-masa right issue, dia selalu berada pada rentang ya kisaran 180, dijagain di 180, nggak bakal bergerak terlalu jauh. Gitu. Tapi setelah selesai right issue, jika right issue-nya bagus, ya harusnya sahamnya naik. Nah, ini sudah mulai naik ya, kelihatan dalam jangka pendek sudah mulai naik, dan kita tahu katanya right issue-nya sudah berhasil, Kokmin sudah menjadi pemegang saham pengendali di BBKP, dan kita tahu kalau Kokmin itu sebagai salah satu bank terbesar di Korea, di mana asetnya juga sangat besar. Dan menariknya adalah setelah selesai right issue ini beberapa hari yang lalu ada berita yang memberitakan bahwa BTS akan menjadi brand ambassador untuk Bank Bukopin karena kerjasama dari Kokmin gitu. Nah, itu juga menurut saya cukup menarik secara jangka panjang karena berarti dapat menarik minat para millennials untuk masuk ke Bank Bukopin, di mana sekarang millennials sebenarnya nggak ngelihat Bank Bukopin itu sebagai bank yang pilihan ya. Kalau kita biasa ngelihatnya BCA, Mandiri, BRI gitu. BRI pun sebenarnya buat millennials agak jarang. Biasa BRI itu lebih kepada orang tua biasanya. Anak-anak muda millennials biasanya pasti ke BCA atau Bank Mandiri gitu, di mana Bank Bukopin mungkin bisa masuk ke jajaran pilihan dari bank-bank yang dipilih oleh millennials gitu. Ditambah lagi ya kalau mereka bisa menggait BTS sebagai brand ambassador, kita lihat juga mungkin itu dapat menjadi nilai tambah ya untuk menjual kepada millennials. Mungkin juga mereka bikin yang nabung di Bank Bukopin dapat undian untuk bisa foto bareng BTS mungkin begitu kan, atau bisa di jalan-jalan ke Korea bareng sama BTS. Nah, menurut saya itu cukup menarik kalau kejadian di Bank Bukopin nanti ke depannya. Dimana sebenarnya nggak ada masalah dari Bank Bukopin. Kalau kalian lihat beberapa bulan lalu ada pemberitaan yang cukup jelek kepada Bank Bukopin, di mana orang nggak bisa narik uang, lalu simpanan dana dari nasabahnya berkurang terus dari Bank Bukopin. Nah, sebenarnya itu udah mulai sedikit terselesaikan dengan adanya Kokmin yang sebagai pengendali sekarang ini. Jadi menurut saya Bank Bukopin dengan PBV sekarang hanya sekitar 0,3 kali ya, itu sudah cukup murah. Dengan BV-nya, dengan nilai bukunya di harga 579, dimana kalau kita kalikan dengan target 0,7 ya mungkin di area 400-an itu masih dapat untuk Bank Bukopin. Nah, ditambah lagi ya kalau kita lihat market capitalnya Bukopin itu hanya sebesar 3,2 triliun dengan modalnya
Bukopin itu ada sekitar 9,4 triliun dan dari penjualan aja udah lebih besar daripada market capitalnya. Penjualannya Bukopin sekarang sebesar 4,05 triliun gitu per tanggal 30 Juni. Nah, kalau kita lihat ya pendapatan 4,05 triliun itu kalau kita setahun kan dikali 2 berarti sekitar 1 tahun 8 triliun. Nah, perusahaan dengan market capital 3 triliun mempunyai penjualan sebesar 8 triliun menurut saya itu masih cukup menarik, apalagi kelolaan dananya dia, asetnya dia sebesar 87 triliun. Jadi menurut saya perusahaan sebesar ini masih ya cenderung murah untuk kita beli di harga yang cukup murah sekarang ini. Dan ya kalau kita lihat memang sahamnya Bukopin nggak terlalu murah juga karena sudah naik ya dari harga 100-an, dari harga terendah 108 sekarang udah di 200, sekarang udah di 197 gitu, udah naik hampir 90% atau bahkan hampir 100% gitu. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang ya menurut saya sih Bank Bukopin kalau kita lihat dalam 5 tahun ya dia masih cenderung cukup murah juga, dalam 5 tahun masih terkoreksi sebesar 65% gitu. Jadi menurut saya masih cukup menarik untuk di Bank Bukopin ya, at least kalau kita ambil tengah-tengah di sini area 380 atau 400 masih cukup menarik karena masih ada spare untuk cuan sekitar 100%. Ya kita berharap aja dengan biasanya right issue itu dapat menggerakkan perusahaan jadi lebih baik. Ditambah juga right issue-nya Bank Bukopin bukan untuk bayar hutang tapi justru untuk penambahan modal. Untuk perusahaan itu kedepannya jadi semakin leluasa dapat memberikan kredit lebih banyak dan targetnya Bank Bukopin yaitu sektornya masih sama seperti Bank BRI yaitu UMKM gitu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai right issue. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi kalian semua. Dan kalau kalian nasabah di JUC, kalian akan dapat email untuk penebusan. Kalau kalian mau tebus, kalian silahkan isi emailnya, terus di email balik aja, nggak perlu dikirim via pos. Gitu, di print, diisi, atau kalian isi via Microsoft Word juga nggak masalah. Yang penting kalian ada tanda tangannya nanti di situ. Nah, setelah kalian tanda tangan, kalian foto atau kalian email lagi ke CUC pusatnya untuk penebusan. Kalau kalian nggak dapet emailnya untuk penebusan, kalian bisa request ke salesnya kalian masing-masing gitu. Untuk tolong dong kirimin email. Kadang kan beberapa email nggak masuk ke inbox tapi masuknya ke spam atau bahkan nggak terkirim. Kadang ada beberapa email yang error gitu. Jadi pastikan kalian perhatikan juga saham-sahamnya kalian. Sayang kalau kalian punya saham IMJS terus kalian nggak tebus, atau kalian punya saham BBKP kemarin juga lumayan bagus, kalau kalian nggak tebus itu juga sayang gitu. Tapi kalau harga induknya terlalu tinggi ya itu nggak usah, biarin nanggung saja, nggak masalah. Tapi kalau bisa kejual di harga 1 ya kenapa enggak gitu. Jangan lupa klik like, share, dan komen di video ini kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai right issue. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya jadi lebih besar. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga cuan.